Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mongondo Timur, yang kami sapa dengan penuh penghormatan, Bapak Ahmad Soleh MPD. Ada apa ya namanya? Yang kami hormati, yang kami banggakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bungan, yang kami sapa dengan penuh hormat Bapak Gafar Bakari Sarjana Agama. Yang kami hormati Bapak-bapak Sanadi Kecamatan Kota Bungan. Yang kami hormati pegawai syar'i, pengurus BTM atau pengurus masjid, penyuluh agama Islam non-PNS yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Rabbi, yang dimana Allah tak henti-hentinya memberikan kita rahman dan rahim, kasih sayangnya, sehingga pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, kita akan mengadakan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya senantiasa diberikan kerahmatan oleh Allah, senantiasa diberikan nikmat Islam sampai akan menjemput kita, ya. Bukankah dalam khutbah Jumat sering disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak Sangadi serta pegawai syar'i, pengurus masjid, sebelum materi oleh Kepala Kantor, saya ingin memberikan sebuah prolog tentang pentingnya peranan masjid, Pak. Ya, peranan masjid. Kalau di kota-kota besar, kayak di Jawa, di Sumatera, di Makassar, itu sudah memiliki kepengurusan masjid. Ya. Masjid ini itu izin makan, tempat orang sujud. Di era Rasulullah SAW, masjid ini berfungsi sebagai multiganda, ya. Ketika Rasulullah mengadakan memberikan pengajaran kepada sahabatnya, kepada umatnya, itu di masjid. Nah, lewat Rasulullah inilah di Mesir itu terinspirasi oleh sebagian para alim ulama yang ada di Mesir, Pak. Jadi pernah nggak dengar Universitas Al-Azhar Kairo? Pernah ya? Itu di awalnya dari masjid, Pak. Jadi setelah habis salat fardu, setelah habis salat duhur, salat asar, maghrib, tunggu isya, itu banyak orang belajar di situ. Nah, karena manajemen masjid sangat begitu penting, maka mereka membuat sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sampai sekarang banyak menghasilkan produk bagaimana belajar tentang Islam itu di Mesir. Jadi kalau keluaran Timur Tengah itu gelarnya ILC, Pak. Ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya S1 itu sarjana pendidikan, ada yang doktor andes, tapi mereka tetap sama ILC, sama gelarnya, sama serapannya. Nah, saya berharap masjid-masjid yang ada di Bola Mongondo Timur itu
nanti mungkin 3 tahun atau 4 tahun ke depan itu sudah memiliki pengurus masjid, ya. Nah, ini peran kepala desa sangat penting sekali untuk bagaimana memfasilitasi adanya pengurus masjid. Di Kota Bunan sudah berapa yang ada pengurus masjidnya? Hampir atau belum ya? Belum ada ya. Insya Allah nanti dengan adanya, nanti kita materinya Pak, kita akan berikan ke Pak Sangadi, ya, agar nanti Pak Sangadi bisa nanti membentuk kepengurusan masjid. Nah, kepala kantor ini ketua masjid di Kota Bangun, Pak. Kemarin baru diresmikan masjidnya oleh Pak Seskot Kota Baru. Nah, beliau banyak memberikan ide-ide bagaimana masjid itu bisa berkembang baik, bagaimana masjid itu bisa tumbuh berkembang kalau tidak diurus. Nah, saya berharap siapa yang mengurus masjid ini, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang tidak tahu dari mana datangnya. Saya yakin dan percaya. Beliau ini ketua remaja masjid. Saya juga ketua remaja masjid di Makassar, Pak. Dia di Bojonegoro. Tapi Allah mempertemukan kita di mana? Di Sulawesi Utara, di Pulau Mungun Timur. Karena kita tidak tahu bagaimana perkembangan hidup. Beliau tidak pernah kenal sama sekali nanti di Kota Mubagu, tepatnya di Kementerian Agama. Pengalaman saya ngurus masjid luar biasa. Masih remaja. Jadi kalau bulan Ramadan ini, insya Allah Ramadan itu jatuh pada tanggal 27 ya. Insya Allah tanggal 27. Nanti tanggal 26 kami akan mengadakan Ru'yatul Hilal di Manado. Insya Allah jadwal sholat juga kita sudah kirim, Pak, ke KUA. Ya, mudah-mudahan kepala KUA meneruskan ke masjid-masjid ya. Jadi jadwal itu sudah ada, Pak. Jadwal sholat kita sudah tiap bulan kita terbitkan. Dengan demikian bahwa ada pemahaman kita begitu jam 3 sudah semua sholat asar. Iya toh? Tapi ada jadwal kapan waktunya. Nah, begitu pula mau sholat subuh. Jam 4 sudah semua, padahal ada waktunya. Insya Allah inilah yang kita tertibkan dengan adanya jadwal sholat yang kita terbitkan setiap tiap bulan. Insya Allah juga nanti sebelum 4 hari menjelang Ramadan kita akan terbitkan jadwal Insyaqiyah Ramadan. Jadi tanggal berapa nanti tepatnya 1 Ramadan itu nanti pada tanggal 26 setelah ada pengumuman resmi dari pemerintah. Tapi setelah melalui proses Ru'yatul Hilal. Jadi itu ditentukan. Insya Allah tanggal 26. Inilah pengantar prolog tentang pentingnya bagaimana mengurus masjid. Insya Allah kalau masjid diurus dengan ikhlas, karena orang Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa masjid itu adalah rumah Allah, ya. Sebagian mengatakan bahwa masjid itu adalah rumah Allah, dan di situ adalah tempat sarana kita beribadah kepada Allah, karena di situ adalah hablum minallah. Karena disitulah tempat kita menghadap kepada Allah. Karena masjid dengan berjamaah, coba lihat, ketika iman rukuk semuanya rukuk, ketika iman sujud semuanya sujud. Ini menandakan ada kekompakan dalam beribadah. Insya Allah diatur di masjid untuk bagaimana pengelolaan masjid ini bisa lebih berkembang dengan bagus. Saya sangat tertarik pengelolaan masjid itu yang ada di mana? Di Kota Makassar. Itu memiliki dana yang besar, Pak. Bahkan setiap tahunnya itu dia mencari iman tarwi, dicari penghafal Quran, bahkan dia bikin sayembara, dicari iman tarwi. Ini sudah dia buka lagi, iman tarwi persyaratan hafal 10 juz. Jadi masyarakat di sana berlomba-lomba membiayai masjid itu. Tapi memang susah cari penghafal Quran di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan adanya pesantren di Babul Khair, Pak, di Miftahul Khair, itu nanti banyak penghafal Quran yang nanti Kota Bunan ini mendrop
ke masjid-masjid. Kalau kita berpikirnya Pak 50 tahun akan datang, bagaimana kita perkembangan kita akan Islam, insya Allah anak-anak kita kalau dididik dengan agama di pondok pesantren ini cabang Ibu Iren ini, saya yakin dan percaya nanti banyak orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang tahfiz Quran. Nah, untuk lebih mempertajam tentang keputusan Dirjen Bimas Islam ini tentang standar pembinaan masjid, kami serahkan sepenuhnya kepada kepala kantor. Para kepala kantor kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Haji dan Bimas Islam, Bapak Kepala KUA Kota Bunan, Bapak-bapak Sangadi, Bapak Imam Bagi Syar'i, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati, mungkin Bapak kaget kenapa kok yang muncul saya kepala kantor. Jadi ada perubahan Pak ya. Kalau dulu kan Pak Haji Subekti, beliau sudah pensiun 1 Desember 2016. Lalu dibuka lelang terbuka, lelang jabatan yang daftar 12 ya. Kalau tidak salah 12 orang. Nah, dari 12 orang itu masuk 6 besar. Kemudian 6 besar diperas lagi 3 orang. Nah, 3 orang kan tidak mungkin jadi kepala semua. Jadi salah satunya, dan satunya itu adalah saya. Nama saya Ahmad Soleh. Sebelumnya saya kepala sub bagian tata usaha di kantor yang sama. Itu sekedar ta'aruf. Bapak-bapak yang kami hormati, tidak ada ibu di sini. Oh ada. Di mana? Oh Di ujungnya. Oh penyuluh ya. Penyuluh ya. Tersembunyi. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah keluar dari ruangan ini, output yang kami harapkan adalah Bapak Ibu segera membentuk pengurus masjid. Kalau boleh sebelum puasa. Itu output. Output itu hasil dari pertemuan ini. Nah, tadi dari sisi pengertian sudah Pak Haji sampaikan, masjid itu adalah tempat sujud. Posisi sujud itu antara kepala, kaki itu sama. Nah, makna dibalik kata sujud itu harus kita sebagai hamba itu harus taat, patuh, tunduk, tawadhu kepada Sang Pencipta. Karena itu siapa saja yang mengurus masjid itu harus ikhlas, karena tidak bisa dijadikan mata pencaharian masjid itu. Kalau salah niat bisa rusak apapun yang dia lakukan. Karena itu pengurus itu yang mengurus, ya toh? Pengurus adalah orang yang mengurus. Jangan sampai pengurus malah jadi urusan, malah yang diurus. Nah, apa yang diurus? Pengurus mengurus apa saja? Mengurus masjid. Mengurus masjid, kebersihannya, keuangannya,
keimamannya, kepegawai syar'iyannya, lingkungan sekitarnya, itu pengurus masjid. Jadi tugas pengurus dengan imam lain, Pak, lain. Nanti rincian tugas saya jelaskan belakang. Dari sisi tipologi masjid itu ada masjid nasional, contohnya Istiqlal, itu dibiayai oleh APBN negara. Di bawah masjid nasional, masjid negara, Pak, ya, paling atas itu masjid negara. Di bawah masjid negara berkedudukan di ibu kota negara, Jakarta. Di bawah masjid negara itu masjid nasional. Masjid nasional ini bisa di mana saja asal kriterianya terpenuhi. Apa saja kriterianya nanti dibaca sendiri di sini. Misalnya mampu menampung jamaah sekian ribu, jumlah kerannya sekian, jumlah mukenanya sekian, imamnya berapa orang, ada semua. Di bawah masjid nasional ada masjid raya, berkedudukan di tiap ibu kota provinsi. Kalau di Sulawesi Utara namanya Masjid Raya Ayani, cuma satu, Pak. Di bawah masjid raya, Masjid Agung, berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Di Bolmong Raya belum ada. Baru di kota itu pun belum jadi. Di Boltim kan belum ada toh? Belum ada, Pak. Masjid Agung di bawahnya masjid besar, berkedudukan di ibu kota kecamatan. Kecamatan di Kota Bunan, di Tutuyan, di Modayak, di Nuangan, di Modayak Barat. Ibu kota Modayak Barat mana? Moyongkota. Di Molibago, di Buroko, di Lolak. Itu masjid kecamatan. Kemudian di bawah masjid kecamatan, masjid besar namanya Masjid Jami, itu berkedudukan di desa atau kelurahan. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini semuanya namanya Masjid Jami. Hanya satu yang masjid besar. Di bawah Masjid Jami, musola. Musola ini tempat orang sholat. Kalau masjid tempat orang sujud. Orang sholat pasti sujud. Ya. Bedanya musola tidak ditempati sholat Jumat. Itu tipologi masjid. Nah, sekarang siapa yang masjid itu diurus oleh siapa? Diurus pengurus masjid. Kalau dulu BTM, Badan Takmir Masjid. Sekarang kalau sesuai aturan baru, pengurus masjid. Kalau dia masjid jami, berarti pengurus masjid jami apa? Masjid besar, pengurus masjid besar apa, begitu. Jami besar itu harus dicantumkan untuk menunjukkan tipologi masjid besar. Nah, siapa yang membentuk pengurus? Yang membentuk pengurus adalah jamaah masjid. Saya ulangi, yang membentuk siapa? Jamaah masjid. Jadi jamaah sekitar masjid diundang, musyawarah mufakat siapa yang jadi pengurus. Yang meng-SK-kan siapa? Pak Sangadi untuk Masjid Jami atas rekomendasi kepala KUA. Jadi masjid besar SK-nya dari Pak Camat, rekomendasi kepala KUA. Pengurus Masjid Jami SK-nya dari Pak Sangadi, rekomendasi kepala KUA.
disinilah kami minta tolong dengan sangat Bapak Sangadi mengambil peran ini, karena yang mengeluarkan SK Pak Sangadi. Jadi nanti pengurus masjid untuk masjid jami dan masjid besar 1 periode 3 tahun, boleh dipilih kembali untuk kedua kali. Setelah itu tidak boleh. Jadi maksimal 3 periode berturut-turut. Setelah itu harus orang lain. Setelah orang lain baru kembali ke asal boleh. Harus ada jeda. Iya, harus ada jeda 1 periode kembali ke orang yang sama. Kalau rolling lebih bagus, tidak itu terus. Jadi saya ulangi lagi ya, orang yang sama boleh dipilih kembali untuk 3 kali periode berturut-turut. Setelah itu harus orang lain. Setelah orang lain boleh kembali ke orang yang pertama 3 kali berturut-turut tadi. Itu. Nah, pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang idaroh, bidang imaroh, bidang riayah. Nah, bidang idaroh tugasnya adalah yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan. Itu idaroh. Jadi kerjanya berhubungan dengan kertas, komputer, laporan, perencanaan anggaran, itu idaroh. Nah, bidang idaroh harus dekat, bermitra dengan sekretaris dan bendahara. Nah, kemudian bidang imaroh ini tugasnya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Bagaimana agar masjid itu banyak kegiatan, itu tugas imaroh. Pelayanan umat. Misalnya sholat rawatib, sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, taraweh, witir, tadarusan, remaja masjid, majelis taklim, TPQ, poliklinik kalau ada, perpustakaan, madrasah diniyah, itu imaroh, Pak. Imam PG Syar'i ada di imaroh. Saya ulangi, imam PG Syar'i ada di imaroh. Cuma imam PG Syar'i tugas spesifik imam PG Syar'i adalah memimpin ritual ibadah baik di dalam maupun di luar masjid. Itu imam PG Syar'i. Contohnya imam sholat rawatib, sholat taraweh, witir, Jumat, itu di dalam masjid. Di luar masjid apa? Fardu kifayah, doa arwah, minta hang, doa ulang tahun, syukuran, gunting rambut karena rambutnya digunting. Nah, itu imam PG Syar'i. Jadi imam PG Syar'i ini pemimpin umat tertinggi di wilayah itu. Makanya saya sangat prihatin sekali, ini pimpinan umat tertinggi di wilayah itu, tapi yang saya lihat saat ini mengepel lantai, menyapu. Itu mestinya tugas cleaning service. Jadi kita posisikan imam PG Syar'i di atas, Pak. Sama dengan pendeta kalau di agama lain.
pendeta. Jadi posisi imam bagi syar'i hal-hal yang berhubungan dengan hablum minallah. Beliau yang pimpin. Karena itu kepengurusan yang baik itu membagi tugas yang jelas. Nyapu cleaning service, muadzin ada tenaga sendiri, imam ada tenaga sendiri. Sampai saat ini Pak, tiap kali saya singgah di masjid itu tidak pernah saya menemui lantainya bersih. Pasti ada debu, kaca jendela debu, mimbar debu, karena tidak ada cleaning service. Nah itu imarah Pak ya. Sekarang riayah, singkat kata riayah itu bidang pemeliharaan. Mati lampu riayah, lantai kotor riayah, apalagi dia pemeliharaan, perbaikan riayah, dibagi tugas yang pas. Dan itu sudah saya terapkan Pak di masjid saya, di Masjid Asal Sabil, Lorong Gapensi, Kelurahan Koto Bangun. Ada cleaning service-nya ada 2 orang. Yang pokok itu, nah, kita bayar 400.000 sebulan. Menyapu sehari 1 kali menjelang maghrib, harus bersih. Nah, Jumat menjelang sholat Jumat, pel, kaca dilap bersih Pak. Seminggu sekali di vacuum karpet itu, vacuum cleaner, bersih. Kita tambah wangi-wangian, kerasan jamaah di dalam. Nah, tapi kalau sudah sujud lalu banyak pasir di sini, nah berarti tahunan ini tidak pernah ketemu vacuum cleaner. Itu bidang riayah, pemeliharaan. Jadi 3 bidang Pak ya, 3 bidang, idaroh, imaroh, riayah. Jadi ketua itu tidak kerja sendiri. Ketua itu hanya membagi tugas dan memberi perintah. Itu ketua. Di luar ketua tidak punya wewenang memberi perintah. Tapi cara merintahnya juga yang baik. Ini tidak dibayar semua ini. Jangan mentang-mentang ketua perintahnya kayak Pak Camat, lari semua Pak pengurus. Ambil hati ke jamaah. Caranya begitu. Karena pengurus ini tidak dibayar Pak ya. Justru dia yang memikirkan bagaimana membayar imam bagi syairi cleaning service. Itu pengurus yang mikir. Jadi kalau ada imam bagi syar'i yang menghitung kotak amal, berarti tidak ada pengurus ini. Jadi imam bagi syar'i sama sekali tidak bersentuhan dengan kas, karena itu tugas bendahara. Bendahara itu tugas bendahara. Nah, minta tolong Pak, peran Pak Sangadi sangat vital sekali di sini. Karena penguasa wilayah, mohon dengan sangat mengambil inisiatif untuk mengundang. Itu. Kemudian pengurus 1 periode 3 tahun dan harus melapor pertanggungjawabkan selama 3 tahun itu. Uang masuk berapa, untuk apa saja, saldo plus atau minus. Harus melaporkan. Nah, tiap Jumat
harus ada laporan bendahara bersama bidang idaroh. Jadi bendahara yang bikin menyusun laporan keuangan mingguan, Jumatan itu, tapi yang menyampaikan bidang idaroh, koordinatornya, bagi tugas. Nah, tiap akhir bulan dilaporkan 1 bulan ke belakang. 1 periode dilaporkan 1 periode ke belakang. Kalau itu dilakukan, Pak, saya yakin jamaah yang memberi kota amal itu tambah banyak. Karena dipertanggungjawabkan berapa untuk apa. Berapa untuk apa. Kalau kurang ya pasti jamaah ikut mikir, tidak mungkin membiarkan pengurus sendiri. Nah, setelah dibentuk pengurus, SK sudah keluar, itu mestinya dilantik, Pak ya. Dilantik oleh Pak Sangadi. Tapi kalau tidak dilantik ya tidak apa-apa. Tapi dalam rangka biar lebih tanggung jawab, dilantik. Nah, setelah dilantik pengurus masjid segera rapat kerja. Nah, isi rapat kerja menyusun rencana anggaran belanja. Yang pertama menyusun program kerja ya. Program kerja. Yang kedua rencana anggaran belanja. Yang ketiga menyusun pembagian tugas. 3 itu saja, Pak. Program kerja itu apa saja yang akan dikerjakan oleh bidang imaroh, idaroh, riayah selama 3 tahun ke depan. Itu harus disusun. Kalau tidak ada program kerja, pengurus tidak tahu ini mau ngapain, tidak tahu. Nah, setelah rapat kerja, berarti rapnya kan sudah ada. Misalnya honor cleaning service sekian, ditetapkan. Misalnya 200.000 setiap bulan. Misalnya listrik 150.000 sebulan. Misalnya imam 200.000 sebulan. Misalnya ini, Pak ya. Anggaran rutin harus ditetapkan. Nah, ini saya ada contoh ini. Nah, ini masa enggak ada slide, Kang. Nah, ini program kerja pengurus masjid Asal Sabil Kelurahan Kota Bangun, Kota Bogor Timur, masa bakti 16-18. Bidang idaroh ada 21 poin. Nah, ini tugas idaroh, antara lain laporan keuangan tiap bulan secara lisan. Tiap Jumat ya, secara lisan. Laporan keuangan tiap bulan tertulis. Pendataan jamaah masjid harus jelas siapa jamaahnya. Kayak di gereja kan rinci sekali, Pak, jamaahnya. Tertulis. Itu untuk apa? Untuk kepentingan nanti kalau ada pembagian zakat. Data jamaah harus ada. Dan bisa kerjasama dengan Pak Sangadi terkait data warga atau jamaah. Misalnya pengadaan papan struktur pengurus masjid, melaksanakan audit internal. Nah, ini tugas mengurus sertifikat tanah wakaf, menyusun jadwal imam sholat rawatib. Nah, ini sekretaris kerjasama dengan bidang imaroh yang menyusun jadwal tadi. 21 poin, Pak, banyak. Nah, ini idaroh. Sekarang imaroh. Imaroh tadi apa tadi? Memakmurkan masjid ya. Contohnya melaksanakan sholat rawatib 5 isya subuh dan seterusnya.
Melaksanakan taklim Islam ba'da maghrib. Ini di saya ada jamaah tabligh Pak, jadi saya akomodasi, saya tampung, saya masukkan di program kerja. Tiap habis maghrib ada taklim namanya ya. Nah, itu saya kasih masuk sebagai program kerja. Melaksanakan sholat Jumat, menyelenggarakan hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nisfu Sa'ban sampai tahun baru Hijriyah. Ini pun saya bagi Pak ya. Untuk Maulid Nabi remaja masjid, yang pengurus masjid hanya Nisfu Sa'ban, sisanya itu remaja masjid yang lakukan. Jadi sebagai orang tua hanya melihat, mendorong, yang menata kursi, pesen baliho, itu remaja masjid. Nah, kalau begini kan nanti makmur itu masjid, ada siraman rohani. Misalnya lagi menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Nah, kalau tahun lalu ada 2 ekor sapi. Menyusun jadwal khotib, melaksanakan doa arwah atau tahlilan tiap malam Jumat. Nah, ini sudah jalan lagi ini. Ini contoh kegiatan imaroh. Siapa yang bertugas? Bidang imaroh. Siapa saja di dalamnya? Imam pegawai syar'i. Nah, kemudian bidang riayah, pemeliharaan, menyapu lantai dalam dan teras masjid tiap pagi dan sore, petugas khusus, maksudnya cleaning service. Jangan imam pegawai syar'i, nanti mimpin sholatnya bisa ndak khusyuk Pak kalau disuruh menyapu lagi. Menyikat dan membersihkan kamar mandi tiap hari, membersihkan debu di jendela, mimbar, lemari, tempat Al-Quran, mengecat dinding. Mengecat dinding ini 3 tahun sekali, berarti 1 periode. Tidak mungkin tiap tahun dicat. Menyiram bunga, membersihkan halaman masjid, membersihkan debu karpet, mengganti bola lampu yang rusak, insidental, dan seterusnya. Rinci Pak ini. Rinci. Ini program kerja. Nah, setelah ditentukan program kerja ini, diputuskan siapa yang melaksanakan itu. Maksudnya siapa ini? Orangnya Pak ya. Jadi menyebut nama. Menyebut nama. Nah, lalu pembagian tugas. Nah, ini pembagian tugas. Penasihat apa, ketua apa, wakil, bidang idaroh. Nah, ini ada Abdul Hamid Gobel, Aswar Ashar, Reto. Ini masing-masing ada tugas ini. Jadi perintahnya ketua itu cukup 1 kali di awal rapat kerja itu. Selanjutnya sudah tidak usah disuruh-suruh. Kerja ini permanen selama 1 periode, tidak disuruh-suruh lagi. Nah, kemudian menyusun rap. Menyusun rap. Rap ini ada yang rutin, ada yang tidak rutin. Nah, ini rap ya. Khotib Jumat 1 tahun 52 kali, 1 kali khotib 50.000. 1 tahun 2.600.000. Ini contoh, ini yang rutin Pak ya. Nah, bendahara tidak usah disuruh lagi ini. Tiap ada khotib naik, habis itu kasih. Namanya apa itu? Bisaroh ya. Bisaroh. Jangan honor Pak, bisaroh. Lebih islami lah. Kalau honor ini kayak bahasa APBN nih. Nah, imam 1 orang 200.000, 1 tahun 2.400.000. Cleaning service 12 bulan, tiap bulan 400.000, 1 tahun 4.800.000. Totalnya Pak 1 tahun kebutuhan pengurus masjid 17.900.000 1 tahun.
Ini rutin. 17.900.000 dibagi 12 bulan. Per bulannya 1.491.000. Kebutuhan rutin. Nah, itu terjamin listriknya, kebersihannya, imamnya. Nah, 1,4 juta ini sumbernya dari mana? Dari kotak amal, dari infak, dan amal usaha lain. Sumbernya. Nah, di samping kebutuhan rutin, ada kebutuhan yang sifatnya pengadaan. Nah, kalau di masjid saya ada pengadaan sound system 16 juta. Ini satu periode Pak ya. Saya rencanakan ada sound system, lampu lingkar atap masjid, perlengkapan sholat. Alhamdulillah, 3 pengadaan yang kita rencanakan ini sudah selesai semua. Sound system sudah beli dan seterusnya. Sehingga periode saya sudah selesai. Nah, nanti program kerja itu ada pendek, menengah, panjang. Pendek ini sifatnya rutin. Rutin, program kerja yang sifatnya rutin, pendek ya. Misalnya menyapu. Jangka menengah misalnya mengecat masjid. Itu menengah, satu periode. Kepengurusan itu harus mengecat. Jangka panjang misalnya pembangunan menara. Itu panjang itu. Tidak mungkin satu periode. Tergantung dana. Kalau bisa satu periode selesai berarti selesai. Dan panitia itu sifatnya ad hoc. Ad hoc itu sementara. Pekerjaan selesai langsung bubar. Dia tidak periodik kayak kepengurusan. Bertanggung jawab, panitia bertanggung jawab kepada yang mengeluarkan SK, yaitu ke pengurus sama jamaah. Itu. Alhamdulillah Pak, waktu rapat kerja di masjid saya itu langsung masing-masing jamaah berikrar tiap bulan berapa. Ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Tergantung tingkat ekonomi masing-masing, keikhlasan masing-masing. Total tiap bulan Pak, ketemu tiap bulan kami menerima infak itu 3 juta tiap bulan. Sementara kebutuhan kita tiap bulan tadi kan 1,4, berarti saldo plus. Cuma di perjalanan Pak, 3 juta itu tidak kumpul semua. Hanya di awal bulan saja yang 3 juta lebih, bahkan bulan kedua, ketiga, mulai surut. Sekarang sisa 1,6 dari 3 juta. Dan itu tidak bisa kita paksa. Apalagi kita kasih sanksi, tidak bisa. Tidak bisa. Sanksinya mungkin hanya sanksi moral Pak. Hanya sanksi moral ketika nanti ada laporan pertanggungjawaban. Itu hanya itu sanksinya. Tapi sebagai pengurus masjid tidak boleh memaksa, hanya menghimbau. Tapi alhamdulillah kebersihan terjamin. Khotib juga walaupun cuma 50.000 ada itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, minta tolong nanti selepas dari sini segera membentuk pengurus masjid. Kebaikan kalau tidak dikelola maka akan kalah dengan ketidakbaikan yang dikelola.
Kan begitu toh? Minta tolong nanti Pak Sangadi yang paling tahu siapa yang bisa ditunjuk sebagai ketua, terutama ketua Pak, ketua pengurus masjid. Tugas pengurus masjid ini struktural, sementara imam bagi syar'i itu fungsional. Kalau di sini Pak campur aduk, banyak kan? Campur aduk bagaimana? Jadi struktural ya. Imam bagi syar'i itu fungsional. Maksudnya fungsional, berfungsi sebagai begitu. Jadi yang punya wewenang mengeluarkan perintah itu pengurus masjid, terutama ketuanya. Sementara imam bagi syar'i fungsional Pak ya, dia bukan struktural. Itu minta tolong. Dan tunggu dulu Pak, nanti ada tanya jawab. Saya akhiri. Sebelum tanya jawab, saya mengajak pada kita semua, masjid ini tempat ibadah yang suci. Jadi orangnya sebelum mengurus juga harus suci hatinya, bersih dan seterusnya, dan harus diniati ibadah. Tidak boleh niat yang lain. Saya kira itu nanti Pak Haji akan memandu tanya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi tentang pengurus masjid sudah disampaikan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam 802. Jadi kami buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dari tanya jawab ini kita bisa mencari solusi ya, mencari bagaimana masjid itu bisa lebih berkembang secara baik, masjid itu bisa berkembang secara sesuai dengan standarisasi, agar pelayanan kita kepada umat itu, kepada jamaah bisa termaksimalkan. Jadi saya buka tanya jawab. Mungkin Pak dari Pak Sangadi, silakan. Dulu Pak, ada masukan ini pilih tertib. Berapa sesi dan tiap sesi berapa orang? Kita harus sepakati, karena kamu saya jawab semua ini sampai malam juga Pak. Ya, kita harus sepakati itu. 4 lah. Kita Berapa sesi dan tiap sesi berapa orang? Iya. jadi kita buka 2 sesi Pak ya. Ya insya Allah nanti pertanyaannya bisa nanti, kalau misalnya ada pertanyaan yang sama nanti diwakili. Jadi sesi pertama ini kita buka 4. Insya Allah misalnya kalau waktunya cukup kita akan buka lagi sampai season berikutnya 2 season, karena kita habisnya waktu sampai jam 12 Pak ya, masih jam 12. Jadi 4 ya, season pertama 4 ya. Kami persilahkan Pak Sangadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Jadi yang kami ingin tanyakan, sekarang ini kan imam dan pegawai syar'i itu kami yang mengurus insentif APBD. Kebetulan APBD kebetulan ada naik ya, atas usulan seluruh Sangadi yang ada di Kabupaten Bulungan Timur telah sepakat untuk mengusulkan kepada Bupati untuk dinaikkan. Jadi ada naik sama-sama dengan. Jadi itu rutin Pak, sama-sama dengan pembayaran siltapnya para aparat desa. Jadi rutin. Termasuk pegawai syar'i, dia adalah aparat desa yang membenahi bidang agama. Itu kalau di dalam struktur pemerintahan di desa. Jadi kayak tadi ada honornya juga di situ kan? Itu mungkin karena di masjid kami ini Pak, kalau masalah dana ya minim sekali. Ya, jadi kami inisiatif untuk mengusulkan pemerintah daerah supaya insentifnya para pegawai syar'i ini tolong diperhatikan. Alhamdulillah dari 200.000 naik ke 400. Imam 500 per bulan.
pegawai syari'i 400 per bulan. Jadi mau diterima ini 6 bulan. Sekarang mau diterima puasa ini. Hari raya. Jadi sedikit. Dirapel ya. Iya. Nah, dan itu atas kerjasama seluruh kepala desa Kabupaten Bulaang Ulu Timur bersatu dan mengusulkan kepada Pak Bupati. Alhamdulillah disetujui. Jadi mungkin yang ada insentifnya itu mungkin di masjid-masjid yang mungkin DP dana itu besar. Kalau kayak masjid yang ada di Bulauan ini, dananya itu dan pengusaha yang ada di desa Bulauan satu ini hanya toko saja hanya satu. Ya. Dan kebanyakan menengah. Ya. Nah, jadi itu insentifnya para pegawai syari'i dan imam ini, kami kepala desa yang sangat bertanggung jawab itu. Nah, sekian. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Langsung. Pertanyaan kedua ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdurrahman Montok dari Kota Benang Induk, tapi saya pegawai syari'i di Kota Benang Barat. Alhamdulillah, Kota Benang Barat sudah terbentuk Pengurus. manajemennya sudah bagus, sangat mirip seperti ini. Dan kepala desanya antusias, pegawai syari'inya alhamdulillah, dan BTM kan sekarang dijadikan pengurus kan, bukan BTM. Nah, alhamdulillah baik-baik, di manajemennya bagus. Tapi saya sangat prihatin, saya sebagai anak Kota Bunang, di Kota Bunang ini sangat memprihatinkan. Regenerasi tidak ada, baru masalah di masjid ini sangat krusial. Saya minta supaya dari bapak yang ada ini supaya memberikan perhatian khusus untuk Kota Bunang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua lagi. Ibu dulu Ibu, kita perwakilan dari sini. Sesi pertama mana di sana? Silakan Bu, sama dia. Terima kasih. Nama saya Nambria Paputungan, sana di Bulauan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di masjid Bulauan 2 itu ada BTM Pak. Tapi setiap bulan itu dana yang ada di dana masuk di kas itu 50-50 antara pegawai syari'i dengan kemakmuran masjid. Jadi 50% untuk perbaikan masjid, 50% juga untuk pegawai syari'i. Dan pegawai syari'i juga termasuk di insentif di ADD. Kami juga sangat prihatin karena ADD itu tidak mencukupi kebutuhan pegawai syari'i. Dengan insentif yang ada di kas masjid juga itu tidak mencukupi apabila pegawai syari'i itu rutin di masjid. Kami juga pemerintah desa prihatin dengan pegawai syari'i karena kebutuhan pegawai syari'i tidak mencukupi. Jadi bagaimana apabila DP solusi yang saya minta pada Bapak, sedangkan kas itu setiap Jumat itu ada yang cuma 150 Pak, 150 kali 4 Jumat cuma 600 bahagi 2 300. Per bulan itu berapa dalam 7 bahagi Pak? Itu yang saya ingin pertanyakan. Saya hanya minta solusi kepada Bapak bagaimana cara saya sebagai sangadi untuk memanage pegawai syari'i. Hanya itu Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama satu lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Adamu Puli, sangat di Kota Bunang. Pertama-tama saya memberi apresiasi kepada Bapak Kepala Kantor dan tim yang melaksanakan acara pada hari ini. Sebenarnya momen acara ini yang kami tunggu-tunggu terkait dengan upaya untuk membentuk pengurus masjid di seluruh masjid yang ada di Kabupaten Bulaang Ulu Timur. Alhamdulillah hari ini kita punya mendapatkan masukan wawasan yang terkait dengan
nanti kita akan melangkah dalam rangka membenahi seluruh masjid yang ada, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kota Bunan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan status masjid yang ada. Masjid raya, masjid besar di ibu kota kecamatan, dan masjid jami di tiap-tiap desa. Apakah masjid besar itu statusnya memang wajib untuk desa yang notabene adalah ibu kota kecamatan? Hal ini terkait dengan pejabat yang nanti akan mengeluarkan SK terhadap pengurus masjid yang nanti akan terbentuk. Jangan nanti contoh misalnya desa Kota Bunan adalah ibu kota kecamatan Kota Bunan. Apakah memang mutlak harus camat yang mengeluarkan SK untuk pengurus masjid besar yang ada di kecamatan Kota Bunan? Kemudian apakah penetapan masjid besar itu tapi dari masjid kecil, masjid jami tapi dari ukuran masjid besar? Nanti ada yang komplain walaupun bukan ibu kota kecamatan tapi nggak ada masjid, dia kata masjid, kita ada masjid lebih besar. Kenapa nggak ada masjid besar? Kalau kita orang masjid jami. Mohon ditajam, dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saling tanya dua tingkat. Sudah, Pak. Dua. Ya, kita tambah. Silakan Pak, silakan dijawab. Terima kasih. Yang pertanyaan pertama tadi, semakin banyak sumber insentif untuk kesejahteraan imam, itu semakin bagus, Pak. Saya ulangi ya, semakin banyak sumber insentif kesejahteraan untuk imam bagi syar'i, itu lebih bagus. Dari desa ada, dari kabupaten ada, dari masjid atau jamaah ada. Kalau kementerian sudah ada penyuluh ya, ada penyuluh pegawai penyuluh non PNS. Iya. Jadi intinya itu. Karena itu kalau misalnya sudah ada dari ADD atau desa, bukan berarti honor dari masjid tidak perlu ada, bukan begitu. Tergantung dana, Pak. Tergantung dana, betul. Tapi prinsipnya begini, Pak, semakin banyak sumber insentif semakin bagus. Itu semakin bagus. Tapi tergantung kesediaan dana yang ada. Nah, di saya, Pak, di masjid saya, dari Pemkot ada 500 setiap bulan. Tapi kita tambah dari masjid juga. Nah, kemudian juga ada tambahan dari UPZ. UPZ tapi UPZ ini tiap tahun, Pak, tidak tiap bulan. Nah, imam bagi syar'i itu masuk 8 golongan. Ya toh? Masuk di situ. Tapi memang kalau ingin mencapai UMR jelas susah. UMR kita berapa? 1 juta berapa? Nah, itu tidak mungkin itu. Makanya imam bagi syar'i, jangan jadikan imam bagi syar'i sebagai profesi, salah. Harus ada profesi lain. Nah, imam bagi syar'i ini kan hanya panggilan umat. Hanya panggilan umat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta perhatian khusus untuk Kota Bunan. Tenang dulu, Pak. Ada palingan ini. Tadi Bapak yang kedua, Kang. Iya. Intinya kalau ada pengurus yang sudah terbentuk dan ingin mengundang kami untuk bimtek singkat, kita siap. Nanti saya kasih semua file ini, program kerja, job description, contoh SK. Nah, cleaning service itu kita kasih SK, Pak.
RAP, mekanisme hubungan kerja, itu kita jelaskan. Dan tidak usah memberi honor. Kita ada perjalanan dinas. Kalau kita diundang di masjid sebelum rapat kerja, kita kasih pengantar. Kita siap itu. Memandu istilahnya ya, memandu. Itu. Kemudian yang ketiga, 50-50 antara Imam Baqi Syar'i dengan pemeliharaan. Kalau memang sudah menjadi kesepakatan, silahkan Pak. Tapi jangan pernah meninggalkan prioritas kebersihan masjid. Ya. Jangan pernah. Tidak apa-apa, biar 40-60, 70-30, atau 50-50, tidak masalah. Itu kearifan lokal ya, kearifan lokal. Tapi sebaiknya saran saya, kalau sudah terbentuk kepengurusan masjid, wewenang atas pengelolaan itu ada di tangan pengurus. Saya ulangi, kalau sudah terbentuk pengurus, wewenang mengelola itu ada di tangan pengurus, Pak. Nah, tentu pengurus akan memperhatikan kesejahteraan Imam Baqi Syar'i. Bukan akan, tapi wajib memperhatikan. Yang saya inginkan, Imam Baqi Syar'i itu murni ngurus ibadah, Pak. Tidak ngurus menyapu lantai dan seterusnya. Tidak boleh itu. Murni khusus memimpin ibadah. Nah, adapun kesejahteraan Imam Baqi Syar'i itu biar pengurus yang mikir. Itu. Kemudian yang keempat, masjid besar. Ini saya baca Pak ya. Masjid besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi kepala KUA kecamatan sebagai masjid besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan dengan kriteria sebagai berikut. Dibiayai oleh pemerintah kecamatan atau ormas dan yayasan, menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintahan kecamatan, menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah kecamatan. Kepengurusan masjid dipilih oleh jamaah, dikuatkan oleh camat atas usul kepala KUA kecamatan. Jadi masjid besar itu sebagai pembina masjid jami. Kedudukannya mana? Di ibu kota kecamatan. Yang kira-kira tiap PHBI tingkat kecamatan selalu di situ, nah itu masjid besar itu Pak. Yang selalu menghadirkan Kapolsek dan Ramil, camat, nah itu masjid besar. Ada besar kecilnya Pak. Ada yang masjid jami tadi yang dari Pak ini. Yang kurang. Kecil. Bukan bangunannya. Bukan bangunannya yang dilihat. Oke. Ada yang di desa Pak mau dibuatkan 2 tingkat. Begini Pak, kriteria masjid besar dan masjid jami ada semua di sini. Banyak sekali Pak, tidak mungkin saya baca. Nanti kita bagi itu. Saya kasih contoh saja ya. Ini fasilitas masjid besar untuk riayah, mampu menampung 5.000 jamaah. Ada ya? Belum ada. 5.000 loh. Oke. Berarti pengurus nanti bagaimana caranya agar bisa 5.000 jamaah? 5.000 ya. Saya tambah lagi. Menyediakan alat mukena 30, minimal 1 ruang tamu khusus, ruang serbaguna, tempat wudhu 50 keran. Nah. Ini mungkin standar yang dipakai di Jawa ya. Kalau di Jawa Pak, 1 kecamatan itu sama dengan 1 kabupaten di sini. Di kecamatan saya itu 120.000 Pak 1 kecamatan.
Di sini cuma 80.000 satu kabupaten. Ya, tapi saya kira ini tidak mutlak, Pak. Tidak mutlak. Nah, kemudian MCK 20. Nah, bayangkan ini. Ini masjid besar, sekarang Masjid Jami dapat menampung 1.000 jamaah. Nah, ini Masjid Jami. Kalau masjid besar 5.000. Mukena 10 unit. Mukena. Kalau tadi 30. Jumlah keran 20. Kalau tadi 50. MCK, WC, toilet 5. Kalau tadi berapa? 20. Waduh, banyak sekali. Dan seterusnya. Nanti rinciannya Bapak baca sendiri. Nanti Pak, saya berharap 3 tahun yang akan datang, paling cepat tahun depan, kita akan bikin lomba masjid. Kalau kriteria memenuhi, ya tentu terbaik, akan jadi contoh bagi masjid yang lain. Akan kita nilai administrasinya, sanitasinya, lingkungannya, kebersihannya, kepengurusannya, pelaporannya, arsipnya, kantornya, dan seterusnya. Insya Allah tahun depan paling cepat itu. Saya kira itu untuk termin pertama. Yang sana Pak, pertanyaan Pak sudah ya. Masjid Teladan yang kemarin dapat itu di daerah minoritas, tapi besar masjidnya di daerah Minsel. Itu Masjid Teladan tingkat provinsi. Bayangkan waktu terima piala pengurusnya tuh pakai batik, Pak, di Hotel Arya Duta kalau nggak salah. Seragam. Pakai seragam. Itu di Amuran, Pak, masjidnya itu. Dan memang sudah memenuhi standar menurut MCK. Dia ke dalam di kantor camat Amuran. Masjid itu Masjid Teladan tingkat provinsi yang mengalahkan 15 kabupaten kota. Jadi insya Allah kalau administrasi kita bagus, fasilitasnya sudah cukup bagus, bukan tidak mungkin Boltim ke depan bisa mewakili Sulawesi Utara sebagai masjid teladan yang terbaik. Nanti kita akan pilih untuk tahun depan. Insya Allah ada program di Masjid Islam dari itu nasional, Pak, dari pusat ke provinsi, kabupaten kota, kabupaten kecamatan. Nanti diusulkan saja siapa-siapa masjid yang sudah memenuhi standar untuk dinilai tahun depan masjidnya. Jadi kita akan ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Bunan dinilai, nanti diusulkan oleh Pak Kawa siapa-siapa yang memiliki fasilitas. Itu di Amuran, Pak, Minasa Selatan itu juara Masjid Teladan tingkat provinsi. Nah, jadi kalau saya ingin menambahkan, mudah-mudahan kalau kita memiliki semangat untuk membangun masjid, insya Allah Allah memulihkan jalan kita. Amin. Tidak ada yang tidak susah sepanjang ada keinginan untuk bagaimana membangun umat. Ini amal jariah kita, akan dikenal sepanjang hayat kita. Oh, siapa yang dulu pengurus masjid ini, siapa yang ini, anak cucu kita pasti akan mengenal. Insya Allah, Pak, untuk nanti saya tambahkan buat bentuk remaja masjid, Pak, ya. Saya menyarankan setelah pengurus masjid ini sudah ada, penguatan kepada anak-anak kita, bentuk lagi remaja masjidnya. Insya Allah akan membantu syiar Islam. Nah, mungkin masih ada waktu, saya buka season kedua. Ini Pak Haji dulu, Pak Haji baru Pak Haji. Iya. Saja di desa kami pada waktu belum diadakan pemekaran, itu baru satu masjid yang besar. Dan di situ pegawai SRI-nya dari 6 desa yang sudah mekar sekarang ada di situ. Kemudian sesudah 2 desa membuat masjid, pegawai SRI-nya yang di Buyak Barat dan Buyak Induk itu sudah ke sana. Jadi pegawai SRI yang ada di masjid kami itu sudah mengurang. Kemudian sekarang yang ada sama-sama dengan saya di situ, karena saya imam situ, tinggal 3 desa. Tinggal Buyak 1, 2, dan Tengah. Apakah, pertanyaan saya, apakah pengurus masjid ini boleh diambil dari ketiga desa? Karena 2 desa ini sudah membangun tapi
kira-kira masih makan 5-6 tahun baru bisa akan kelar masjid mereka. Oke. Jadi untuk sementara masih di masjid saya, 3 desa. Jadi apakah pengurus masjid ini diambil dari ketiga desa ini, apa boleh atau tidak boleh? Karena di masjid kami sudah ada BTN, tapi ya BTN hanya 3 orang, kemudian sekarang sudah dirubah lagi pengurus, jadi akan dibentuk lagi pengurus yang baru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak, ini nih Pak, pasangan di dulu. Iya, Oh sama Pak. iya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tadi tentang masalah kepengurusan masjid. Kami adalah dari Desa Buyat. Nama saya adalah Rahmat. Kebetulan sebagai pegawai syar'i. Walaupun kepengurusan belum terbentuk, tapi masalah imaroh ini kan sudah berjalan. Imaroh ini yang melakukan tadi Bapak bilang kan imam dengan pegawai syar'i. Jelas saja berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kami Pak cuma sekedar mengusulkan, sudah kalau berhubungan dengan hablum minannas itu bagaimana pribadinya. Semua ini hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Kami kan sebagai imam, khotib, tapi selama ini kami belum ada pembinaan dari kantor Kementerian Agama. Karena ini penting sekali. Kami tahu cuma membaca-baca di buku. Masalah bacaan sholat, Fatihah pun banyak yang belum tak betul. Salah satunya kami sendiri. Jadi kami mohon dan minta, ini karena merupakan kewajiban bapak-bapak semua yang ada di sini, terutama orang semua pimpinan ini yang ada di muka. Saya kalau boleh mengusulkan Pak, dalam 1 bulan 1 kali kah, atau 2 tahun sekali, atau 1 tahun 1 kali, mohon diadakan pembinaan pegawai syar'i dan khotib, supaya itu khutbah itu nyata kesana kemari. Sedangkan membaca rukun khutbah saja tidak tahu. Yang dibaca itu banyak kan cuma dibaca, tidak tahu apa itu yang dibaca itu, rukunnya apa, sunatnya apa. Ini maaf saya sendiri demikian, tahu bapak-bapak. Jadi saya minta dan mohon kepada bapak-bapak, kalau boleh saya cuma mengusulkan dalam 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali minta diadakan pembinaan khotib. Kebetulan Pak saya sama-sama dari Jawa Barat saya Pak, Bapak kan Jawa Timur. Jadi sama-sama Jawa. Saya mengusulkan kalau boleh adakan pembinaan khotib supaya tata cara ibadah kita ini yang tidak ngambang. Iya. Tidak apa yang tahu dibaca itu apa. Jadi cuma itu yang saya usulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran dari Bapak selaku pimpinan agama di dalam Kabupaten Belamun Timur ini, insyaallah berkenan apa niat dari Bapak-bapak, insyaallah diperkenankan oleh Allah SWT. Kemudian saya sedikit merasa sebab bagaimanapun saya juga menjabat sebagai imam ini sudah 50 tahun. Bekerja tanpa bulu, tidak tinggi bulu. Ada terima kasih kepada Allah, tidak ada terima kasih kepada Allah. Jadi saya sampaikan bahwa di Desa Kotabunan sebenarnya sudah ada BTN. Sudah ada. Tinggal
akan diperbaiki pekerjaannya bagaimana. Kemudian saya mau laporkan kepada Bapak bahwa Kota Bunan Induk, Masjid Al-Ikhlas, BTN dengan imam, selalu BTN melaporkan jenis keuangan yang ada simpan di bank mendekati 200 juta. Ada tadi. Dan masyarakat kalau bekasnya baik-baik, jangan sekedar bagi dulu, bagi nimur. Alhamdulillah Allah berikan kesabaran. Amin. Kita sebagai seorang pemimpin harus sabar. Sebab banyak begini, tapi tidak sesuai apa yang dia bicara. Bapaknya Kat, anaknya kepala seksi Haji di Minahasa Utara, Haji Idam. Kalau bicara jangan kamu minum arak, saya jangan minum arak, Pak. Tidak ada guna. Ini cuma sedikit saya akan tentang sedikitkan. Jadi saya punya pengalaman ini selama 50 tahun, lebih sedikit. Ya, semua sampai di provinsi tahu saya tidak pernah makan doi riba, doi segala-gala. Ada yang hasil kita terima dengan halal. Ada orang mati dia mau kasih, alhamdulillah. Tidak sama-sama susah tuh. Itu pekerjaan. Tahu tuh masyarakat jangan asal bagi-bagi itu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak sebagai pimpinan tertinggi bola Amundur Timur ini, pimpinan agama, pandangan saya ke depan apa sudah diajarkan semua, imam itu diperhatikan, pegawai itu diperhatikan. Jangan cemol lagi kasihan, minta ampun. Ada ini, ajar-ajar memang ada. Jangan dapat itu. Insya Allah Tuhan berikan kesabaran. Jadi kalau ada BTN dan ada anggaran untuk pembangunan masjid disimpan oleh bendahara, ada di bahas, ada di kartu, boleh pindahkan perintah. Dari bekas saya 47.500.000 baru tak tambah dengan BTN mendekati 200 sekarang. Ada di bank. Jangan saudara merasa bahwa itu pegawai saya dengan BTN yang tak bekerja. Cuma kalau itu masalah 7.000 kan begitu itu Manara, kasihan jangan lupa pikir. Informasi ini Pak. Kota Bulan juga tidak diam. Kerja mempatin yang bekerja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Langsung Pak Sang Haji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua Agama Ulama Timur karena dengan adanya sosialisasi ini agar juga kami semua sini yang hadir baik dari Sangadi maupun Imam Harga Syar'i dan BTM, biasa ada BTM sekarang kan ganti pengurus BTM yang hadir tahu DP tupoksi karena memang seperti disampaikan tadi biasanya yang urus dari DP imam, urusan umat sampai DP pemeliharaan, kebersihan segala macam sampai DP doi itu ya pegawai imam dan pegawai syar'i yang ambil alih sehingga kadang-kadang BTM ini cuma tahu kalau ada bantuan doi, orang baru nampak mau cari doi dan tidak tahu kalau bagaimana untuk mendatangkan keuangan untuk kas masjid. Dan juga salah satu juga kekurangan jamaah khusus orang muslim ini itu keikhlasan untuk isi baitan mal itu sangat minim. Jadi kalau seperti disampaikan tadi sosialisasi DPR RAB itu rencana anggaran panjang itu seperti yang dibuat di Tobangun. Terasa kalau orang di saya desa sendiri desa Paret itu yang tak mencukupi DP karena tingkat keikhlasan kesadaran masyarakat ini masih minim.
Jadi kalau cuma harap BTM, Baitul Mal itu sulit. Kadang-kadang nggak bisa 1.000 satu hari, setiap Jumat 1 minggu. Sehingga ini sangat memprihatinkan. Ini tanggung jawab orang semua, Pak. Baik dari sangat-sangat maupun para jamaah. Untuk bagaimana orang iman dan pegasar ini dia perlu nanti mau jadi kaya. Setidaknya dalam kesejahteraan itu perhatikan. Iya. Ini salah satu kesalahan teknis dari iman dan pegasar ini setiap penerimaan zakat fitrah. Masalah ini kesejahteraan, Pak. Kadang-kadang orang mengira bahwa zakat fitrah itu kasihan orang gaji per tahun, padahal bukan begitu. Orang cuma sekian persen di situ, sehingga di sini orang kan menyalahi DP pos-pos untuk pembagian, sehingga terjadilah haram di sini. Makan yang bukan menerima bukan orang hak, karena orang kesejahteraan itu juga kasihan memprihatinkan. Alhamdulillah tahun ini dengan gagasan bersama Sanghadi, kalau kita biar 1 juta satu pegawai syari'i, kita bisa biaya dengan dana DD. Biar kita gaji boleh kasih kurang situ kalau bupati setuju. Kami memang bikin sayang sekali. Contoh, orang agama sahabat, kalau tiap panen itu berbondong-bondong orang pikul cingke bawa badung di pendeta. Malah buat orang di Islam kan tidak ada yang seperti itu. Makanya orang motivasi itu masyarakat jamaah untuk kasih banyak itu Baitul Mal supaya ada insentif dari orang Sanghadi, ada juga dari pengurus masjid yang makasih. Yang intinya Pak, di sini saya di Desa Paret itu ada kan GK, terus dihaluskan ada kepengurusan masjid. Sementara di Induk yang saya hasil KSMK Desa PBK itu DP masjid di situ. Di Induk nggak ada. Sementara juga sesuai dengan aturan juga untuk tertib administrasi, biar ada masjid mesti ada imam dan pegasari untuk memasukkan di APBDes. Bagaimana dengan DP pengurus ini? Sementara orang belum ada masjid, Pak. Pak sudah ada perencanaan untuk pembuatan masjid, tinggal mohon petunjuk Pak dari itu berapa kakak, karena orang PKK itu ada sekitar 116 kakak muslim. Apakah sudah masuk persyaratan? Dan dana awal sudah ada sekitar hampir 160 juta yang ada untuk membangun masjid. Jadi tinggal petunjuk seperti apa di Paret Induk itu, dan apakah orang harus bentuk pengurus masjid sebelum ada masjid atau bagaimana? Ini mohon petunjuk. Terima kasih. Untuk mendapatkan rekomendasi pendirian masjid. Rencana Pak habis Ramadan mau. Iya, kalau bisa sebelumnya menyurat ke kantor untuk diukur arah kiblatnya dulu, ya, diukur arah kiblat. Nanti kita akan turun mengukur untuk penentuan kiblatnya. Setelah kita turun, nanti Bapak Ibu sudah bisa membangunkan tahap pertama ya, fondasi apa dan rekomendasi dari KTP itu 690 pengguna. Kalau 116 kakak berarti kali 3 banyak. Iya. Ya sudah, saya pikir sudah cukup, apalagi dananya sudah 160-an 100 juta. Insya Allah tidak ada masalah, yang penting diajukan dulu Pak. Ketika ada pengajuan kita akan olah untuk rekomendasi. Jadi FKUB 1 dan kantor Kemenak 1. Tapi sebelumnya itu minta dulu diukur arah kiblat. Dan untuk selanjutnya insya Allah kepala kantor akan memberikan tanggapan tentang pertanyaan-pertanyaan di sesi kedua. Silakan. Terima kasih. Ini tambah waktu, pertanyaannya semakin berbobot. Yang pertama, pengurus masjid apakah boleh dari 3 desa? Boleh Pak, selama 2 desa yang lain itu belum ada masjid. Nah, cuma saran saya, upayakan kriteria yang boleh masuk pengurus masjid. Yang paling pertama itu calon pengurus aktif sholat di masjid. Aktif sholat di masjid, terutama maghrib, isya. Biar zuhur, asar tidak ke masjid tidak apa-apa karena kerja.
toh minimal maghrib isya subuh. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, upayakan orang itu betul-betul peduli dengan masjid agama. Peduli, tiap kali proposal ke dia selalu sumbang. Tiap kali ada list jalan ke dia selalu kasih. Pengalaman saya di Koto Bangun sebelum periode saya, semua jamaah masuk pengurus masjid, Pak. Semua jamaah sebagai pengurus masjid. Mestinya terbagi dua, ada pengurus, ada jamaah. Pengurus ini mengurus masjid dan melayani jamaah. Jadi tugas pengurus ini juga melayani jamaah, Pak. Melayani ketika mau sholat Jumat harus dilayani, tempatnya bersih dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, pengurus masjid diambil dari jamaah sekitar masjid. Kalau satu desa itu ada satu masjid, berarti pengurusnya diambil dari desa itu. Kalau di saya 15 masing-masing bidang ini 5 orang, 15 ditambah sekretaris 1 17, tidak sampai 20 Pak pengurus masjid. Cari yang betul-betul istiqomah, ikhlas. Nanti pasti kena seleksi alam itu. Yang aktif paling cuma 5 orang, 7 orang, tidak mungkin aktif semua. Dan itu wajar. Kemudian yang kedua, pembinaan dari Kementerian Agama ini usul yang sangat baik sekali dan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Tapi terus terang tidak ada honornya. Jadi mungkin kita undang Imam BG Syar'i, nanti Kepala KUA yang undang, pematerinya dari kabupaten, tapi Bapak, Ibu, Imam BG Syar'i hanya mendapatkan snack ya, snack itu kita siap. Termasuk ini Pak tidak ada honornya ini, tidak ada uang duduknya. Di Kemenak lain Pak, tidak ada begini, cuma di Boltim. Kita ini kecamatan keempat yang kita keliling. Modayak sudah, Modayak Barat sudah, Nuangan sudah, Tutuyan hari ini, besok Kota Bunan. Besok Tutuyan. Kota Bunan ini hari Pak. Kota Bunan hari ini, besok Tutuyan. Nah, kita hanya bisa kasih satu kotak itu, snack. Nah, insya Allah nanti mungkin setelah Lebaran, Stoyang. Nanti kita jadwalkan antara bulan Lebaran apa Juni ya? Juni, berarti antara Juli sampai Desember lah, satu semester satu kali. Kalau tiap bulan mungkin terlalu padat Pak ya. Kemudian untuk yang Kota Bunan sudah ada BTM, tinggal diperbaiki, ada kas 200 juta. Aduh, saya sangat bersyukur sekali nih Pak. Alhamdulillah. Tapi 200 juta ini untuk bangunan masjid atau pengurus masjid? Nah, ini kas masjid ya? Kas masjid, sebahagian saya kepada pegawai saya yang ada, dan sebahagian kita tampung untuk pembayaran lampu. Hanya BTN berusaha, ada pasar senggol, ada apa, yang berusaha sampai amal usaha BTM ya. Masjid berdiri tahun berapa Pak? Masjid berdiri kapan? Ketika kantor camat itu. Peletakan batu Pak tahun 1994 buat kapasan Bukin meninggal. Oh, berarti sudah lama ya. Kasnya sudah 200 juta. Mendekati 200. Di masa ini. Kasnya yang setoran dari Senggol pertama 30 sekian juta, kedua
yang ada di bendahara 50 sekian juta, baru yang 53 400. Iya, sampai 100. Ini Pak Sulang Senggol ini. Oh. Saya termasuk panitia Senggol. Sulang Senggol ini Pak. Oke, bagus. Itu salah satu upaya pengurus masjid untuk menambah kas masjid. Artinya keuangan masih di dua arah ini, masih ada di Kedai Sari sebagian di bendahara yang Ada pengurus masjid enggak? ada, sudah ada. Serahkan saja. Itu ada pengarahan, saya bukan pengarahan. Ini tidak ada yang sangka ada pakai doi, tidak ada mengarah ke situ. Ini kita jangan mengarah ke situ. Oke, cukup. Oke, cukup Ya. Nanti itu wilayah Wilayah kepala desa. Oke. Jangan khawatir Pak, ada kepala desa ada dititipkan dan terpilih. Alhamdulillah insya Allah mungkin lagi susun strategi. Begini. Iya. Misalkan ini masalah internal. Iya. Jadi kalau masalah internal jangan bicara di sana, kita bicara di. Oke. Saya setuju itu. Sepakat ya. Tapi yang jelas kami dari kantor ada apresiasi ke Kota Bunan Induk sehingga sampai angka 207 ini bagus sekali. Adapun tepuk tangan dulu. Adapun pengelolaannya kami percaya. Nah, silahkan itu intern. Kemudian yang keempat, ini memang dilema Pak ya. Tadi memang jamaah kita kesadarannya masih kurang. Dan ini perlu kita pahami, kami sosialisasi ini tidak bisa langsung jadi Pak. Target kita itu 3, 4, 5 tahun ke depan itu sudah meningkat kesadaran jamaah, tapi harus diawali oleh pengurus masjid, harus transparan dan akuntabel. Transparan itu maksudnya apa? Terbuka. Berapa biaya yang masuk, kota amal dan seterusnya, untuk apa saja. Dengan sendirinya jamaah semakin percaya. Menambah itu infak, kota amal pasti menambah itu Pak. Asal transparan, pertanggungjawabannya jelas. Tidak ada yang tidak dilaporkan, harus dilaporkan semua. Nah, nanti dengan sendirinya insya Allah kepercayaan atau trust jamaah akan meningkat. Nah, minta tolong nanti Kepala KUA, Pak Imam BGSRI, jangan bosan-bosan mendorong jamaah memberi siraman rohani tiap saat, minimal ketika sholat Jumat itu. Sisipkan pesan-pesan agama. Sisipkan dalil-dalil barang siapa yang menyisihkan sebagian. Iya. Kalau Kristen itu Pak 10%. Iya. Persepuluhan. Persepuluhan. Tapi kan sama dengan 10% itu. Iya. Kalau kita hanya 2,5%, bayangkan. Tapi mereka bagus, pengelolaannya bagus. Nah, kemudian jadi kunci pertama kita adalah pengurus harus bangun manajemen yang bagus, profesional, modern manajemennya. Nanti kepercayaan akan muncul dengan sendirinya. Yakinlah akan hal itu. Saya kira begitu Pak ya, ini sudah jam 11 lewat, kurang lebihnya kami dari tim Kementerian Agama Kabupaten Bolamungu Timur. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih pada Pak Kepala KUA yang sudah memfasilitasi ini. Tinggal besok tutuyan terakhir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Kantor yang sudah memberikan bimbingan dan arahan. Insya Allah untuk kepala-kepala desa kami akan berikan. Sama dengan rapnya itu. Nanti untuk rapnya biar Pak
Pak Kepala Kawa yang fotokopi. Iya. Baru edarannya lagi. Jadi Pak Kawan Nanti ini kita bisa bagikan sekarang. Pak Irwanto bisa dibagikan untuk pada Pak Sangadi ya. Ada 15 bisa ya. Insya Allah. Baiklah karena waktu juga yang... Saya tambah ya. Oke, ada penambahan. Tambah sedikit. Ini contoh administrasi di masjid saya. Ada contoh SK, ada contoh jenis-jenis rapat, ada pembagian tugas, ada struktur. Ini saya serahkan ke Kepala KUA. Minta tolong Kepala KUA menggandakan. Nanti Pak Sangadi tinggal ambil, tidak usah membayar. Yang menggandakan nanti Pak Kepala KUA ambil dari uang operasional. Kalau boleh secepatnya. Besok ya, paling lambat besok. Iya, saya sebenarnya lebih suka kami diundang, Pak. Kami diundang sebelum rapat kerja, tapi bentuk dulu, habis itu rapat kerja, nanti kita kasih pengantar, cuma 30 menit, dan tidak usah pikirkan itu honor. Kami ada perjalanan dinas, tapi harus ada undangan. Dasar kita mengeluarkan surat tugas, begitu. Nanti APBN cair. Begitu. Tidak usah dibayar, Pak. Tidak usah dibayar. Dan boleh seusai sholat Jumat atau habis sholat Isya. Oke, makasih. Insya Allah ini setiap sang adi dibagikannya, tapi kita tutup dulu ya karena sudah waktu ini. Baiklah, mari kita menutup kegiatan ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Bila itu pada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.